Bus Famili Raya Ceria yang mengangkut rombongan calon jemaah haji Kloter 12 Kabupaten Merangin mengalami kecelakaan di Jalan Lintas Batanghari menuju Sarolangun, Jambi. Meski bus sempat hampir masuk ke dalam jurang, 46 calon jemaah haji serta sopir dan kernet dikabarkan selamat. Seluruh jemaah dievakuasi ke Masjid Baitur Rahman Simpang Aur Gading sambil menunggu bus penjemput dari Merangin. Diduga sopir bus kelelahan saat mengemudi, namun demikian penyebab pasti kecelakaan masih diselidiki. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, ratusan calon jemaah haji asal Sumedang, Jawa Barat dan Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan diberangkatkan ke Tanah Suci hari ini. Isak tangis keluarga dan kerabat mengantar proses keberangkatan mereka. Ribuan masyarakat mengiringi keberangkatan calon jemaah haji Kloter 32 asal Sumedang, Jawa Barat. Keluarga calon jemaah haji tak kuasa menahan tangis saat melepas keberangkatan keluarga mereka. Sebanyak 11 bus calon jemaah haji dilepas langsung oleh Bupati Sumedang, Doni Ahmad Munir. Bupati bersyukur calon jemaah haji bisa berangkat tahun ini setelah 2 tahun tertunda akibat pandemi COVID-19. Ya, alhamdulillah malam ini saya melepas jemaah haji Kloter 32 asal Sumedang dengan jumlah 302 jemaah. Tentunya kita bersyukur ya, setelah pandemi COVID 2 tahun ini, tahun ketiga kita bisa mendapatkan jemaah haji di Sumedang 392. Kita doakan mereka semuanya sehat, lancar dalam ibadah, jadi haji yang mabrur, kembali ke Sumedang sehat, selamat dan lancar. Sementara itu, sebanyak 450 orang calon jemaah haji Kloter 1 asal Kabupaten Oku Timur diberangkatkan dari embarkasi Palembang, Sumatera Selatan. Keberangkatan calon jemaah haji dilepas langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, dari Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang menuju Bandara Jeddah, Arab Saudi. Tahun ini, embarkasi Palembang dijadwalkan memberangkatkan 3.183 jemaah yang terbagi dalam 9 kloter bersama jemaah dari Bangka Belitung. Proses pemberangkatan akan berlangsung selama 9 hari ke depan. Dari Sumedang dan Palembang, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Duta Besar Arab Saudi meninjau tenda yang akan digunakan jemaah saat wukuf di Arafah. Hingga 2 pekan jelang puncak haji, kesiapan fasilitas bagi jemaah mencapai 75%. Berbagai persiapan puncak haji terus dikebut pemerintah Arab Saudi guna memastikan kesiapan fasilitas yang akan digunakan jemaah selama proses Arafah, Musdalifah, dan Mina. Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi turun langsung ke lapangan. Tenda baru dan instalasi pendingin ruangan telah terpasang, termasuk aliran listrik. Saat wukuf, jemaah akan menempati tenda seluas 10 x 25 meter dengan daya tampung 200 jemaah. Puncak haji diprediksi jatuh pada 8 Juli mendatang. Ada beberapa AC yang baru, itu mungkin harus dicek juga ya, kemampuannya, kemudian jangan sampai hanya angin keluar. Gitu. Walaupun baru kan seringkali juga barang baru ada yang macetnya juga. Kita harus cek satu persatu sampai betul-betul itu digunakan, bukan hanya untuk para petugas ya, tapi juga terutama untuk jamaah ya. 10 x 25 itu menampung sekitar hampir 200 jamaah. Jadi mumpunin kalau untuk AC untuk menampung. Saat ini, mayoritas jemaah calon haji Indonesia berangsur meninggalkan Madinah menuju Makkah. Dari Makkah, Arab Saudi, Ahmad Sudraji melaporkan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menikmati akhir pekan dengan mengunjungi Car Free Day di Jalan Slamet Riyadi, Solo, Jawa Tengah. Selain berolahraga, Ganjar dan Gibran menyaksikan konser gamelan gending. Kehadiran Ganjar Pranowo dan Gibran Raka Buming Raka di area Car Free Day Minggu pagi jadi perhatian warga. Warga menyerbu Gubernur Jawa Tengah dan Wali Kota Solo untuk bersuah foto. Selain berolahraga di Minggu pagi, Ganjar dan Gibran menyaksikan konser gamelan dan tari Gatot Kaca untuk meramaikan bulan kelahiran Bung Karno. Sementara itu, dukungan pada Ganjar untuk maju pada Pilpres 2024 terus mengemuka. Ribuan relawan yang tergabung dalam gerakan rakyat desa untuk Ganjar Gardu
berkumpul di lapangan Kontotokarto, Adiluhur, Pringsewu, Lampung untuk mengukuhkan dukungan pada Ganjar. Semenjak dia jadi gubernur, kita memantau, mendengar, melihat dia sangat bermasyarakat. Itu pertama. Jadi kalau masyarakat ada keluhan, masyarakat bisa telepon dia bisa telepon masyarakat. Begitupun juga kalau kepala desa ada masalah, dia bisa telepon langsung ke kepala desa bisa telepon dia. Nah itu yang kita butuhkan, pemimpin yang tidak ada jarak dengan masyarakat. Jadi, sekitar 10.000 simpatisan hadir dan 6 relawan dari Banten, Jawa Barat, Sumut, Kalsel, dan Sulawesi Tenggara. Mereka optimis Ganjar akan meraup 90% suara di Lampung. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemilu 2024 masih 2 tahun lagi, namun hiruk-pikuk persiapan menuju pemilu mendatang sudah memanas. Sejumlah partai politik melakukan manuver, bahkan Golkar, PAN, dan juga B3 membentuk koalisi Indonesia Bersatu. Reshuffle kabinet membuat koalisi partai politik jelang pemilu makin jadi tanda tanya besar. Arah koalisi partai politik jelang pemilu 2024 menjadi hangat dibicarakan. Masuknya PAN dan PBB dalam Kabinet Indonesia Maju membuat partai pendukung pemerintah semakin bertambah. Reshuffle kabinet ini makin membuat tanda tanya besar arah koalisi pada pemilu 2024. Terlebih manuver politik dilakukan sejumlah pimpinan partai politik. Partai Golkar, PAN, dan P3 mengambil langkah maju dengan membentuk koalisi Indonesia Bersatu. Hal ini menjadi pembahasan dalam webinar Partai Perindo bertajuk Pasca Reshuffle Kabinet, bagaimana format koalisi untuk Capres 2024. Dengan masuknya Pak Zulkifli Hasan menjadi Menteri Perdagangan, artinya masuk dalam koalisi pemerintahan, koalisi Indonesia Bersatu ini menjadi koalisi yang lengkap, bisa mewakili sebagian besar dari koalisi pemerintahan. Saya kira sebagai bagian dari anggota kabinet ya, Partai Perindo sebagai wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, saya kira punya kewajiban moral untuk bisa menyatu dengan kekuatan politik yang ada. Terlepas dari peta perpolitikan tanah air jelang pemilu, reshuffle kabinet menjadi salah satu langkah Presiden dalam mengamankan program pemerintah. Itu bisa dibilang sebagai reshuffle minimalis. Artinya Presiden Jokowi tidak banyak melakukan pergeseran atau pergantian. Tentu saja Presiden Jokowi mempertimbangkan aspek kondusivitas ya, dari kabinet. Di tengah hiruk-pikuk politik tanah air, pemilu 2024 nanti bisa menjadi ajang politik yang mendidik, aman, dan menyenangkan bagi masyarakat. Dari Jakarta, Stephen Patinama, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sejumlah berita pilihan kembali akan kami hadirkan usai jeda.